Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lebih Ferdiantoro dengan NIM 109. Saya Fadlarana Syamsu dengan yang waktu sembilan. Di sini kami akan menjelaskan tentang penggunaan lampu atau sinar buatan pada tanaman. Jadi, pertama ada di pendahuluan. Jadi di pendahuluan sendiri terdapat pengertian cahaya sendiri. Cahaya merupakan salah satu faktor penting dalam proses fotosintesis yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Namun, di beberapa kondisi, intensitas cahaya alami seperti matahari rendah. Jadi, oleh karena itu, penggunaan lampu atau sinar buatan menjadi solusi untuk menyediakan sumber cahaya yang cukup dan tepat bagi spektrum bagi tanaman agar mampu melakukan fotosintesis secara maksimal. Selanjutnya yaitu tanaman itu menyerap cahaya terutama pada gelombang merah sekitar 600 sampai 700 nm dan biru itu sekitar 400 sampai 500 nm untuk fotosintesis. Nah, untuk lampu pijar sendiri apabila cahayanya itu berlebih, dia akan meningkatkan suhu sebesar 700 derajat Celcius di permukaan bola lampu. Sehingga lampu pijar itu tidak boleh terlalu dekat dengan tanaman karena akan menyebabkan kerusakan jaringan pada tanaman seperti daunnya itu berubah warna serta layu. Nah, untuk lampu LED sendiri, dia menghasilkan spektrum cahaya dengan panjang gelombang 380 nm atau nanometer yang disebut cahaya ultraviolet hingga 880 nm yang disebut cahaya infrared sehingga dapat memperpanjang durasi fotosintesis dan meningkatkan produktivitas tanaman. Jadi di sini menurut hasil dari jurnal Haryadi et al. 2017 tentang pengaruh cahaya lampu 15 watt terhadap pertumbuhan tanaman pandan, yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa cahaya buatan atau grow light 20 watt dapat digunakan dengan substitusi cahaya matahari dengan rasio pertumbuhan sekitar 49%, meskipun kurang efektif dibanding cahaya matahari secara tidak langsung. Kemudian, tanaman yang terkena cahaya buatan tumbuh secara normal, berbeda dengan tanaman yang ditempatkan di ruangan yang gelap, yang mengalami pertumbuhan abnormal. Kemudian, ada penerapan cahaya buatan perlu dikontrol durasi dan intensitasnya agar tanaman tumbuh optimal. Biasanya tidak lebih dari 14 sampai 16 jam penyinaran per harinya. Kemudian eh, ini selanjutnya ada pengaruh cahaya buatan terhadap fisiologi tanaman. Yang pertama ada meningkatkan fotosintesis. Nah, di meningkatkan fotosintesis ini, pencahayaan buatan yang konsisten dapat meningkatkan laju fotosintesis sehingga tanaman lebih aktif dan dalam pertumbuhan vegetatif maupun generatif. Kemudian yang kedua ada meningkatkan transpirasi dan penyerapan air. Nah, di meningkatkan transpirasi ini berkaitan dengan cahaya merangsang pembukaan stomata. Kemudian dengan intensitas cahaya yang tinggi, laju transpirasi meningkat sehingga tanaman lebih mengambil banyak air dari tanah yang kemudian akan bermanfaat bagi tanaman. Yang ketiga ada merangsang pertumbuhan akar. Di pertumbuhan akar ini spektrum cahaya tertentu mendorong pertumbuhan akar yang lebih panjang dan lebih bercabang sehingga meningkatkan efisien penyerapan hara dari tanah. Kemudian eh, yang keempat mempengaruhi suhu lingkungan dan media tanam. Di suhu lingkungan dan media tanam ini pengaruhnya jenis lampu akan menghasilkan panas yang dapat menaikkan suhu udara maupun suhu udara atau suhu di tanah sehingga akan mempengaruhi aktivitas kerja enzim dan mikroba di dalam tanah.
Lalu untuk selanjutnya itu ada kelebihan. Kelebihannya yaitu tanaman itu tetap bisa tumbuh walaupun dia kondisinya itu minim cahaya alami. Yang kedua ada mempercepat proses fotosintesis dan produksi tanaman terutama di musim atau lokasi dengan cahayanya itu yang minim. Untuk kekurangannya sendiri mungkin dia perlu energi listrik untuk pencahayaan yang menjadi evaluasi penting dalam sistem pertanian agar lebih efisien. Dan yang kedua itu apabila cahayanya itu berlebih dan panas dari lampu yang tidak tepat seperti lampu pijar tadi itu akan menyebabkan maaf tanaman itu akan terbakar dan stres tanaman hingga layu. Selanjutnya, pengaruh terhadap tanahnya apabila untuk sifat fisik itu tanahnya bertekstur pasir akan mengering jauh lebih cepat. Tanah lempung itu lebih mampu mempertahankan kelembapan. Pengaturan irigasi menjadi lebih penting saat menggunakan cahaya tambahan. Untuk sifat kimianya sendiri yaitu kandungan NPK di tanah itu lebih cepat berkurang. Tanah dengan kapasitas tukar kation atau KTK yang tinggi itu mampu menahan hara lebih baik, seperti tanah lempung dan tanah dengan bahan organik yang tinggi. Mineralisasi bahan organik bisa meningkat jika suhu tanahnya itu naik akibat lampu HPS atau lampu panas lainnya. Kemudian hubungannya dengan tanah di lampu pijar ini sendiri akan menghasilkan panas yang signifikan yang mengakibatkan penguapan air di dalam tanah lebih cepat sehingga tanah menjadi lebih kering dan berpengaruh pada ketersediaan air bagi tanaman. Hal ini juga bisa mengganggu penyerapan unsur hara dan air oleh tanaman. Oleh karena itu, solusinya dengan irigasi dan pemupukan secara efektif untuk mengimbangi efek cahaya buatan itu sendiri yang dapat merugikan tanah itu sendiri. Sehingga akan mengakibatkan tanah itu menjadi tidak sehat dan kekurangan unsur hara. Kesimpulannya yaitu cahaya buatan merupakan alternatif penting untuk mendukung pertumbuhan tanaman dalam kondisi kurang sinar matahari. Namun, kita juga harus memperhatikan pemilihan jenis lampu yang dengan pengaturan intensitas serta durasi pencahayaan karena sangat menentukan keberhasilan penggunaan cahaya buatan tersebut untuk tanaman. Nah, lampu LED sendiri dengan spektrum yang sesuai lebih direkomendasikan dibanding lampu pijar karena efisiensi energi dan efek samping panas yang minimal. Untuk kesimpulan yang terakhir itu penggunaan lampu buatan memiliki hubungan erat dengan aspek tanah di mana akan meningkatkan penyerapan air dan hara dari tanah serta mempengaruhi kelembapan tanah, mempercepat perubahan kimia tanah serta memodifikasi aktivitas mikroba. Oleh karena itu, ketika kita menggunakan lampu buatan, diperlukan pengelolaan tanah yang tepat melalui pengaturan irigasi, pemupukan, pemantauan pH, serta penambahan bahan organik agar kondisi tanahnya itu tetap mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang pengaruh cahaya buatan terhadap tanah dan tanaman. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kayaknya lebih dari suami. NP. Kayaknya. Ini Iya.